تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Al-Hikam Sabilutur Rosyid yang telah berkenan membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya detik-detik ikrar, ijab, dan kabul Cita Pujiono Eshum, putra tercinta dari Bapak Slamet Rubianto dan Ibu Suminem yang akan mempersunting Risa Orma Tifanti Kuswan Sarjana Ekonomi, putri tercinta dari Bapak Haji Kuswan Surya Sumiarto dan Ibu Hajah Sus Indarti yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad selaku petugas pencatat pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna. Namun sebelumnya nanti kepada Bapak Muhammad Amin, kami mohon untuk bisa memandu calon mempelai wanita untuk mohon izin kepada wali nikah. Untuk kepada Bapak Muhammad Amin selaku petugas pencatat pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Sahibul Walimah Bapak Kuswan Surya Sumiarto beserta seluruh keluarga besarnya. Yang terhormat Bapak Slamet Rubianto serta seluruh keluarga besar dan rombongannya. Yang berbahagia Risa Rahma Rifanti Kuswan dan Cita Pujiono selaku calon mempelai, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Al-Ustadz Haji Abdul Razak, dua saksi yang tertulis di sini. Yang pertama yang terhormat Bapak Insinyur Sudarisman, dan yang kedua yang terhormat Bapak Bambang Pujiono. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mohon maaf karena tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sebentar lagi akan menyaksikan akdun nikah, atau yang biasa kita menyebutnya dengan akad nikah antara Cita dengan Risa Rahma. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian acara akad nikah, mari sekali lagi kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian acara akad nikah ini dan acara-acara lainnya dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua calon mempelai ini, yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi mempelai, rumah tangganya apa yang Allah sebut sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, seluruh persyaratan yang diharuskan menurut undang-undang telah terpenuhi semua. Itu artinya kita tinggal lagi melaksanakan acara akadnya. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan mohon izin, mohon doa restu
yang akan disampaikan oleh calon mempelai wanita kepada ayahandanya. Kepada yang terhormat Saudari Risa Rahma, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang Risa hormati, pada kesempatan ini Risa memohon doa restu Bapak menikahkan Risa dan mengkawinkan Risa dengan Mas Cita Pujiono. Risa mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama dalam pengasuhan Papa Risa banyak melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas doa restu Papa, Risa ucapkan banyak terima kasih. Atas doa restu Papa. Iya dari Risa tidak ada salah, tidak perlu minta maaf. Papa merestui, sangat merestui kamu bisa bersanding dengan Mas Cita Pujiono. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Demikian tadi saat-saat yang mengharukan. Mohon izin, mohon doa restu. Semoga izin serta doa restu tersebut sebagai bekal buat kalian berdua untuk menempuh hidup baru kelak. Demikian tadi saat-saat yang mengharukan. Pada dua saksi yang tertulis di sini, yang pertama yang terhormat Bapak Insinyur Sudarisman dan yang kedua yang terhormat Bapak Bambang Pujiono, untuk betul-betul menyaksikan acara akad nikah ini, karena sah tidaknya acara akad nikah ini bergantung kepada kesaksian dua saksi yang tertulis di sini serta kita semua yang hadir di sini. Namun sebelumnya seluruh yang hadir di sini untuk mengikuti apa yang saya lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita salam posisinya, tapi tunggu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Cita Pujiono bin Slamet Robianto, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan istri saya yang pertama, Risa Rahma. Dengan Mas berat
72,12 gram. Engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Risa Rahma Rifanti Kuswan binti Kuswan Surya Semiarto dengan mas kawinnya dibayar tunai. Sah? Bagaimana saksi? Sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Rajak, silakan untuk berdoa, pimpin doa. Ada. Ustaz Rajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tufina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Tuhan kami ketengah dan kedua belah tangan kami hadirkan jiwa dan raga kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Dengarkan dan kabulkan doa dan pinta kami. Namun sebelumnya izinkan kami bersyukur atas seluruh nikmat-Mu ya Allah yang telah Kau berikan kepada kami, yang begitu banyak yang tak mungkin kami mampu untuk menghitung-hitungnya. Maafkan kami ya Allah atas ketidakmampuan kami mensyukur nikmat-Mu dengan sebaik-baiknya dikarenakan kebodohan dan keterbatasan kami. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh di kediaman sahibul bait kami Bapak Kuswan dalam rangka untuk menjadi saksi hamba-Mu yang bernama Cita Pujiono dan Adinda Risa Rahma. Alhamdulillah, acara akad nikahnya berjalan dengan khidmat dan khusyuk. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah, jadikanlah rumah tangga keduanya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah Kau berikan keturunan bagi keduanya anak-anak yang soleh dan soleha, yang beriman kepada-Mu, cinta kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan kami semua yang hadir pada kesempatan kali ini, bebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran terhadap begitu semaraknya COVID-19. Mudah-mudahan ya Allah, dengan keberkahan majlis kita pada pagi hari ini, perlahan tapi pasti Kau akan hilangkan dan hapuskan rasa ketakutan terhadap virus COVID-19 ini. Karena itu ya Allah, bebaskan kami dari ketakutan dan kekhawatiran itu, dan berikanlah ketenangan dan kedamaian bagi kami untuk selalu beriman kepada-Mu dan meningkatkan ketakwaan kami serta amal ibadah kami dengan sebaik-baiknya. Kabulkan doa dan pinta kami, maafkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, saya, Cita Pujiono bin Slamet Robianto, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Risa Rahma binti Kuswan Surya Semiarto dengan baik, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat tolik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan
atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka, apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah tolak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kota Bekasi, tanggal 16 Agustus 2020. Suami Cita Pujiono. Risa Rahma Rifanti Kuswan. Sekarang gimana, Om? Tapi oh ada ya. Ini yang salah sih. Oke, makasih, Om. Kalian berdua berdiri, berhadapan, berikan mas kawinnya. Berdiri, berhadapan, berikan mas kawinnya. Kamera silakan diabadikan. Ya, ya. Yang mana nih? Ini dulu. Kasih aja dulu semua. Kasih aja dulu semua. Ya. Ini boleh dipinggirin dulu ya, Pak? Nah. Pak, ini boleh dipinggirin dulu. Ya. Silakan, Cita, berikan. Kamera silakan diabadikan. Iya. Silakan, ya, silakan. Iya, ada lagi? Oh, belum. Oke. Iya. Iya. Coba lihat ke sini ke depan. Ngadep ke depan. Oke, ini sekarang ini ya. Maaf. Taruh itu. Iya, kasih juga. Bu abadikan, maaf ya. Nanti dulu, Mas dulu. Ya. Nanti setelah ini baru. Iya. Oke. Ini sekarang ini ya. Itu termasuk Pak. Ya. Oh, iya. Oke, sekarang ini ya, yang ini. Maaf, maaf. Ya, maaf ya Pak. Iya. Iya. Oke. Oke, sekarang ini. Saya mau kasih bukunya nih. Ya. Oke.
Iya, saya kasih bukunya dulu ya. Saya mau kasih bukunya. Ya. Oke. Ya, saya kasih bukunya dulu. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, ditunjukkan ke kamera ya. Iya. Iya. Ditunjukkan ke kamera ya. Iya. 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 Oke. Iya. Iya. Nah, yang ada garudanya gini, pegang. Tutup, tutup bukunya tutup. Nah, gitu. Oke. Iya. Oke. Tutup bukunya tutup. Gini. Nah. Iya, cium tangan suaminya. Taruh bukunya, cium tangan suaminya. Itu. Oh. Oke. Silakan. Oh, cincin ya? Silakan ambil. Saya lupa. Kamera. Iya. Silakan masukkan. Iya. Ambil aja, kasih pegang aja. Si pegang. Ah, gitu. Ntar aja. Enggak apa-apa. Oh, ya. Oke. Sekarang kasih. Iya. Risa. Giliran gantian sekarang. Bisa. Ya, gitu. Ya, Risa. Dimasukkan. Ya. Oke. Oke. Cium tak? Ya. Gini. Ya. Gini. Tangannya dirangkul, rangkul, di pinggang. Nah, gitu. Oke, ya, silakan. Cium tangan suaminya dulu deh sebelum duduk. Ya. Tahan 2 jam. Lama. Oke, silakan. Oh, masih sebentar katanya. Oke. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara akad nikah dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Dengan diberikannya kutipan akta nikah atau yang kita kenal dengan buku nikah, maka pernikahan keduanya dinyatakan sah menurut syariat Islam dan sah menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Saya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih mohon maaf apabila ada kata-kata
atau barangkali perilaku saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin, selaku petugas pencatat pernikahan dari Kantor Usaha Agama Kecamatan Jatiasih yang telah memimpin jalannya ikrar ijab dan kabul. Tentunya atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga mengaturkan banyak terima kasih dan selamat jalan. Mudah-mudahan sampai tempat berikutnya dengan selamat. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mohon bantuannya kepada panitia terlebih dahulu untuk bisa menyingkirkan meja akad nikah. Ya. Mohon bantuannya kepada seluruh panitia agar yang pertama bisa menyimpan lebih dahulu buku nikah dan juga maharnya. Ya, mahar-maharnya udah 2, ini sekaligus. Ya, mohon. Ya, mohon bisa disingkirkan meja akad nikahnya. Sekarang mempelai boleh duduk di pelaminan di sebelah sana, monggo silakan. Ini biar dibersihkan lebih dahulu. Kedua orang tua monggo silakan duduk di pelaminan, monggo Bapak. Ya. Ya, mohon bantuannya agar bisa disingkirkan meja akad nikah. Ya. Bapak Haji sebelah sini sama Ibu. Ya. Mohon maaf, ketuker sebelah sana. Ya, Bapak sebelah sini. Cek. Satu lagi bangku. Mohon silakan untuk duduk. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi rangkaian prosesi ijab dan kabul. Namun sebelum kedua mempelai akan sungkem kepada kedua orang tua, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah tentunya yang ditujukan kepada mempelai baru dan juga mempelai lama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Padada. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Ali Padada, dipersilakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Segala puji bagi Allah atas segala kebaikannya. Wa syukru lillahi ala taufiqihi wa amtinani. Dan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada ananda kedua mempelai, Ananda Risa dan Puji. Kata Nabi SAW, lam yura lil mahabbataini mislun nikah. Tidak ada obat penawar yang paling indah bagi dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Risa dan Puji adalah Allah Ta'ala takdirkan berjodoh. Dan cinta sejati hanya bisa terlihat indah ketika sudah menikah. Oleh karenanya,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyebut nikah ini dengan akad mitsaqan ghalidha. Allah Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para istri mengambil dari engkau wahai laki-laki perjanjian yang amat sangat berat. Oleh karenanya orang tua pujian mana Mbak Puji ya, Mbak Puji. Orang tua Mbak Puji yang telah melahirkannya, membesarkannya dengan segala pengorbanan air mata dan keringat, tidak akan mungkin rela menyerahkan anak gadis yang telah ia rawat dan dia bimbing. Lalu hari ini setelah akad tadi dibawa pergi, lalu diminta untuk membantu suami laki-laki yang dia belum kenal baik. Kecuali karena kedua orang tuanya meyakini bahwa Risa akan mengambil amanah ini karena dia adalah perjanjian yang amat kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua mana Bapak Ibu yang kunci? Ya, Mas Puji, maaf. Ya, Risa berarti ya. Ya, orang tuanya Risa telah melahirkan, membesarkan. Lalu hari ini tadi dengan akad yang saya kira hanya sampai 5 menit akadnya. Tapi dengan akad itu Allah Ta'ala katakan dia adalah perjanjian yang amat sangat kuat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu juga Mbak Risa ya. Orang tua mana yang rela sebetulnya kalaulah bukan karena perjanjian yang kuat ini, ya. Sudah dibesarkan, suamimu sekarang sudah dibesarkan, dilahirkan, disekolahkan, lalu tiba-tiba setelah dia punya gaji, hari ini setelah ini gajinya diserahkan kepadamu. Itu semua adalah pengorbanan orang tua yang tidak lain dan tidak bukan karena mereka meyakini kalian masuk dalam sebuah perjanjian yang amat sangat kuat. Oleh karenanya Bapak Ibu, menikah ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai kita sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam ketika akan menikah dengan seorang gadis putri dari seorang ulama di Madian waktu itu, seorang soleh di Madian, itu apa maharnya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Maharnya bukan seperangkat alat sholat Bapak Ibu. Tetapi maharnya adalah kata mertuanya, inni uridu an unkihaka hataini ibnatayya ala an ta'jurani thamaniyah hijat. Kata calon mertuanya, wahai Musa, aku nikahkan engkau dengan putriku ini dengan mahar kau bekerja sebagai penggembala kambing di kambingku selama 8 tahun. Masya Allah. Kata para ulama, Nabi Musa rela melakukannya demi apa? Karena di dalam pernikahan begitu banyak kebaikan, pahala yang sangat besar di dalam menikah itu. Sampai-sampai Nabi Musa, kalau sekarang alhamdulillah kita di Indonesia Pak, mahar itu tidak terlalu berat ya. Ya seperangkat alat sholat mungkin emas 50 kilo ya. Ya masih bisa, tapi bayangkan bekerja 8 tahun memeras keringat sebagai penggembala kambing rela dilakoni oleh Nabi Musa dalam rangka apa? Ingin mewujudkan akad nikah yang sangat agung ini. Maka ya hendaklah pegang erat-erat ya, yang tadi Ananda berdua sudah mengikat janji, ada ijab, ada penyerahan, lalu ada qabul. Ini semua adalah, oleh karenanya kita dapat di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan setiap hari iblis, rajanya setan mengirim pasukannya. Dan setiap hari pasukan setan ini datang melapor apa yang mereka telah lakukan untuk Adam, anak Adam. Setiap ada yang datang oleh raja iblis cuma dianggap gak direken Pak, ayo pulang. Tapi kalau ada salah satu setan melaporkan, inni farraqtul bainal mar'i wa zawji, aku telah memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, menceraikannya. Gara-gara fitnah dari saya, wahai raja iblis, aku telah membuatnya mentalak istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ini baru bagus. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini Bapak Ibu, menunjukkan bahwa di antara target besar setan untuk menyelewengkan kita, membinasakan kita, menyeret kita kepada api neraka, diantaranya adalah lewat pintu kerumah tanggaan, Pak. Menghancurkan rumah tangga adalah rencana besarnya setan dan iblis. Kenapa? Kalau ini hancur, maka pintu-pintu dosa terbuka.
Sebaliknya, kalau Ananda berdua bisa menjaga rumah tangga ini ya dengan penuh cinta dan kasih dan iman kepada Allah Azza Jalla, maka pintu kebaikan terbuka lebar. Ini nasihat kami tidak panjang Bapak Ibu kepada Ananda berdua. Sudah menikah, maka niatkan rumah tangga ini adalah sarana untuk meraih akhirat. Sarana untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar dunia saja. Mas Puji, leres nih, betul ya? Ada dia. Tujuan berumah tangga adalah bimbing istrimu agar bisa masuk surga. Mbak Risa, jadikan posisimu sebagai seorang istri, sebagai tangga, sebagai pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setan berusaha menghancurkan rumah tangga. Karena itu ada sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, itu apa? At-takhbib, menceraikan orang. Yang memprovokasi pasangan. Udah kamu cerain aja istrimu, atau udah cerain aja lakimu. Ini pekerjaan amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga begitu banyak kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun sholat malam dan juga membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau malas, percikan air, jangan seember ya, sedikit aja. Itu lihat, Nabi mengatakan Allah merahmati rumah tangga yang di dalamnya saling bahu-membahu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mas Puji dan Mbak Risa, ya, pondasi rumah tangga yang paling kokoh membangun rumah tangga adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kalau orang sudah menikah, Bapak Ibu, setengah agamanya telah ia sempurnakan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakfala nisfaddin." Seorang kalau sudah menikah, sejatinya ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk setengah yang tersisa. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, jamaah, karena pintu dosa paling besar adalah ada pintu perut dan pintu kemaluan. Dan menikah menjaga menutup pintu kemaluan. Tinggal pintu yang satu, yaitu pintu perut. Oleh karenanya Bapak Ibu, begitu indahnya kita lihat ya pemandangan hari ini. Kedua mempelai begitu ceria, ya, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, jamaah, tetapi tidak menyurutkan kebahagiaan kita semua. Ya, para handai taulan, ya, tetangga yang mungkin terdekat juga hadir dalam rangka turut mendoakan, bersuka cita. Mereka rela meninggalkan mungkin ada kesibukan mereka, tapi dalam rangka apa? Mereka ingin melihat bagaimana akad nikah ini, sebuah akad yang sangat agung. Bukan hanya akad menghalalkan, Mas Puji. Ya, tadi dengan serah terima itu, maka Risa sekarang bukan lagi orang lain, tapi dia adalah mahram. Ya, dia adalah orang yang halal bagimu. Nah, tetapi juga jamaah dimiliki Allah Azza Jalla adalah dia akad untuk ya agar kita bisa meraih kebaikan di akhirat nanti. Ya, makanya Mas Puji, Nabi SAW mengatakan pintu surga terbaik laki-laki adalah menjadi laki-laki yang paling dipuji, disenangi di tengah-tengah keluarganya. Nabi SAW mengatakan khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling dicintai di tengah-tengah keluarganya. Karena apa? Karena akhlaknya, karena kelemah lembutannya. Kata Nabi SAW, yang paling baik suami adalah yang paling lemah lembut kepada istrinya. Subhanallah. Bapak-bapak, pintu surga jangan jauh-jauh cari. Ya, ada yang mengatakan masuk surga harus mati syahid dulu. Tidak, ada pintu yang paling, yaitu apa? Jadilah laki-laki yang di tengah rumah disenangi, paling diharapkan kedatangannya. Kalau kita datang, anak-anak merasa senang, istri merasa nyaman, itu laku yang hidup. Karena ada laki-laki, Masya Allah Pak, kalau di kantor Masya Allah dipuji oleh karyawannya, oleh stafnya, Masya Allah Bapak. Tapi di rumahnya Masya Allah monster Pak. Ini kebalik Pak. Maka kesempatan untuk meraih kebaikan di sisi Allah adalah apa? Jadi suami yang paling, kalimat terbaik itu harus istri yang paling berhak, Mas Puji. Jangan sampai kalau telepon kepada teman, dari atasan, halo, iya Pak, siap Pak, iya Pak, nanti. Tapi kalau istri yang nelpon, cepat, Papa lagi sibuk. Kebalikan, harusnya semua waktu terbaik, kalimat terbaik, akhlak terbaik, istri yang paling berhak mendapatkannya. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang istri Nabi namanya Sofia, seorang wanita Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islamnya setelah ayahnya terbunuh, kakaknya terbunuh, suaminya terbunuh dalam perang melawan kaum muslimin. Apa kata beliau? Aku jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi.
Ladies first ya. Lihat nih, salah satu akhlak yang banyak ditinggalkan oleh suami-suami sekarang. Kata Sofia, saya ini pendek. Sehingga kalau harus naik onta, kendaraan utama waktu itu, saya harus memanjat dengan susah payah. Tapi Nabi tidak pernah membiarkan saya manjat. Beliau menjadikan pahanya, kakinya sebagai tangga, Pak. Diinjak oleh Sofia, lalu aku naik ke tangga, lalu aku diangkat naik ke atas. Begitu, lihat. Lihat. Siapa yang mengamalkan sunnah ini? Laki-laki bule, Pak. Bule itu kalau istrinya mau masuk ke dalam mobil dibukakan, "Mam, are you ready?" Terus setelah itu sudah, Masya Allah. Ini akhlak Nabi SAW. Rasul Aisyah mengatakan, aku pernah sakit, lalu Nabi SAW tidak malu-malu, beliau rendah hati membikinkan minum istrinya. Ya bukan aib seorang suami itu bikinin minum atau memasakkan untuk istrinya. Sekali-kali kita masakkan istri kita. Lalu setelah itu kata Aisyah, beliau meminumkan saya minuman itu. Lalu setelah saya minum, kata Aisyah, Nabi SAW meminum di bekas tempat bibir saya tadi minum. Lihat bagaimana Aisyah mengingat. Sepele, sederhana, hanya meminum di bekas bibir istri. Tapi Aisyah sangat berkesan di hatinya bagaimana akhlak suaminya ini, jamaah. Apalagi istri kita sekarang, Bapak Ibu, ada lipstik ya. Tadi lipstiknya di mana? Kita minum di situ. Begitu berkesan. Rasulullah SAW, Bapak-Bapak, kalau berangkat berperang sering mengundi istri-istrinya. Kata Aisyah, aku pernah undian saya naik. Lalu ketika berperang itu, suatu ketika Nabi SAW di tengah perjalanan, Nabi mengatakan kepada pasukan, taqaddamu, maju kalian semua. Maka tinggal kami berdua di belakang. Apa kata Nabi? Nabi, hayya natusabik, mari kita berlomba lari, kata Nabi. Subhanallah, lihat, lagi perang Pak. Berlomba lari, bergembira, bersenang hati, menghibur istrinya berlari. Kata Aisyah, waktu itu aku masih baru menikah dengan Nabi. Tubuhku masih langsing. Biasa kalau anak baru gadis, ya biasa kalau baru menikah 1-2 bulan masih ini. Kalau sudah 3-4 tahun Pak, biasa agak boncos ini. Maka aku bisa mengalahkan Nabi sambil tertawa. Beberapa tahun kemudian saya dapat undian lagi. Aisyah berangkat lagi Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, ayo kita berlomba lagi. Kali ini kata Aisyah, aku sudah gemuk. Sehingga ketika berlari aku dikalahkan Nabi. Apa kata Nabi sambil tertawa? Tilkal latizu. Ini pembalasan yang dulu kau kalahkan saya. Lalu mereka tertawa Bapak Ibu. Bayangkan seorang kepala negara Pak Rasulullah SAW. Pemimpin perang. Lagi dalam perang menuju perang. Tapi tidak menyurutkan Rasulullah SAW sebagai Rasul suami. Menyenangkan dan menghibur istrinya. Subhanallah Pak, ini akhlak yang indah. Nah ini kesempatan Mas Puji untuk mengamalkan sunnah menjadi laki-laki terbaik. Laki-laki yang paling disenangi di tengah keluarganya. Kata Nabi, itu yang laki-laki paling top. Itu yang laki-laki paling top. Kemudian Bapak Ibu, untuk Mbak Riza, pintu surga paling terbaik adalah berkhidmat kepada suami Mbak Riza. Sampai-sampai Ibu, mohon maaf dan sewu Bu, Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin matat, siapa-siapa istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya merasa tentram ya, merasa redo, merasa baik pelayanan istrinya. Redo itu dalam bahasa agama kita bukan senang pengen nikah lagi, bukan. Maksudnya redo selama suami istrinya hidup pelayanannya baik, akhlaknya baik, dan dia hatinya redo. Apa kata Nabi? Maka dakhalatil jannah, wanita itu masuk surga. Maka pintu surgamu, wahai Mbak Risa, adalah ada pada keridhaan Mas Puji. Bapak-bapak, ibu-ibu, nun sewu, pengantin-pengantin yang sudah, kalau ini kan pengantin baru, kita ini pengantin yang sudah expire Pak ya. Coba ibu tanya suami nanti setelah pulang ke rumah, Mas, sudah 20 tahun kita menikah. Bagaimana Mas, apakah engkau redha selama saya jadi istrimu? Kalau suami mengatakan, Masya Allah, Ma, aku redha Ma. Ibu, selamat datang di surganya Allah Azza Jalla. Itu pintu surga. Tapi kalau suami mikir-mikir, iya ya dek, saya ya dek, aku gak tahu jawabannya. Bu, hati-hati. Pintu surganya seorang wanita adalah keredhaan suaminya. Sampai-sampai Ibu, Pak, Nabi SAW mengatakan siapa istri yang membuat suaminya tidur dalam keadaan marah karena ketidakredoannya kepada akhlak istrinya, lalu dia tidur dalam keadaan grungsung, dalam keadaan marah kepada akhlak suami, dan karena suami istrinya tidak minta maaf, kata Nabi SAW, istrinya ini kalau sholat tidak akan diangkat oleh Allah Azza, tidak akan diterima sholat malamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara ciri wanita penghuni surga, Mbak Riza, adalah suami istri yang cepat lumer, yang paling cepat mendatangi istrinya kalau dia berbuat salah.
Ya, paling cepat kembali. Jangan kalau lagi marah sama suami, Mbak, Masya Allah, sampai berhari-hari, 3 hari, 4 hari. Cepat lu lihat Aisyah radhiyallahu kalau marah sama Nabi SAW, ini rumah tangga Nabi juga manusia biasa. Kalau marah sama Nabi SAW, beliau menghajar namanya, tapi pelayannya tidak. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, aku tahu kapan kau marah dan aku tahu kapan kau senang. Kata Aisyah, kok bisa ya Rasulullah? Bagaimana kau tahu kalau aku lagi marah? Lihat, indahnya rumah tangga, saling memahami kelebihan dan kekurangan, Pak. Mbak Puji dan Mbak Risa mungkin punya lingkungan yang berbeda. Dulu waktu kami tinggal di Jogja, Pak, ada teman kami orang Jogja menikah dengan wanita dari Sulawesi. Nah, terus dia tanya, Mas, istri saya tiap hari mau membunuh. Loh, kok bisa? Wong lampu aja mau dibunuh, Mas. Bunuh lampu, bunuh radio, bunuh TV. Loh, ternyata Bapak Ibu orang Sulawesi kalau mau mengatakan matikan, bunuh. Nah, kita orang Jawa kalau mengatakan dengar bunuh kan serem, Pak, ya. Nah, ini perbedaan seperti ini, makanya Allah Ta'ala menyebut menikah itu sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Membuat sesuatu yang berbeda, kata orang Barat, laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus, saking berbedanya. Tapi dalam perbedaan itulah kata Allah, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram dengannya. Subhanallah Bapak Ibu. Oleh karenanya ya, hendaknya Mbak Risa ya cari. Kata Nabi SAW, aku tahu kalau kau marah, engkau akan bersumpah dengan nama Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau engkau senang, engkau mengatakan demi Robnya Muhammad. Kata Aisyah, benar ya Rasulullah, aku kalau lagi marah sama kamu, nama kamu aja yang aku tidak sebut. Tapi pelayanannya masih. Mbak Risa, suatu ketika nanti mangkel atau apa, ada rasa-rasa tidak suka, apa gimana, itu biasa. Tetapi Mbak, pelayanan, nasi uduk, kopi, tetap harus tersedia sarapan. Hanya nama saja yang... Ya, mana suamimu? Nggak tahu tuh ada di sana. Nah, biasanya manggilnya Mas Wis, sekarang nggak tahu ada di sana. Tapi pelayanan tetap. Tapi lihat indahnya rumah tangga, Masya Allah Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak panjang kami karena masih ada acara. Tapi sebelum saya tutup, ada sebuah nasihat yang sering saya sampaikan kalau memberi nasihat pernikahan. Nasihat ini, kata para ulama, dulu sering dinasihatkan kepada siapapun. Apa itu nasihatnya? Nasihatnya begini. Man aslaha, barang siapa yang memperindah ma bainahu wa bainallah, antara ia dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan memperindah hubungannya dengan makhluk. Ini kunci perbaikan rumah tangga, wahai ananda berdua. Apa itu? Kalau engkau ingin rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah, maka perindah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kunci Bapak Ibu. Karena terkadang kita Bapak Ibu pengen harmonis dengan tetangga, pengen harmonis dengan mertua, dengan menantu, dengan siapapun. Tapi syaratnya apa? Perindah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana letak kata kuncinya? Karena Allah yang menguasai hati setiap hambanya. Hatinya Mas Puji itu di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkan. Hatinya Mbak Risa ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memutarnya, begitu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Bapak Ibu, siapapun yang bermasalah hubungannya dengan siapapun makhluk, maka satu syaratnya akan solusinya adalah mulai sekarang perindah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini resep yang paling kuat. Mulai makanya Mas Puji, mulai sekarang setelah status jadi suami, yang tadinya sholat sunatnya jarang-jarang, sekarang perbanyak sholat sunatmu Mbak Mas. Yang tadinya mungkin hanya 1 rakaat atau 3 rakaat sholat witirnya, sekarang perpanjang. Karena ada hati yang ada di dalam kekuasaan yang mungkin sulit kita kendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fa'allafa baina qulubikum. Allah yang melembutkan hati-hati. Maka mintalah kepada Allah, jadikan rumah tangga ini banyak ibadah, banyak berzikir, bimbing suami, bimbing istrimu. Ya, Mas Puji tadi sudah diserahkan oleh ayahnya Mbak Risa. Maka mulai dari sekarang orang yang paling engkau harus taati adalah Mas Puji. Karena itu surga dan neraka ada di tangan suamimu. Nabi SAW pernah ada seorang wanita ditanya, engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah, bagaimana akhlakmu? Ya Rasulullah, saya berusaha memperbaiki akhlakku. Kata Nabi, unzuri aina anti, perhatikan bagaimana keadaanmu dengan suamimu. Fa innahu naruki au jannatu, karena suamimu adalah pintu surgamu atau pintu nerakamu.
Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi jadikan rumah tangga ini Ananda berdua sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Matur nuwun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Sebelum kami tutup ada doa yang disunahkan Bapak Ibu. Kalau kita menghadiri akad nikah atau walimah seperti ini, maka dianjurkan untuk mengucapkan doa ini. Siapa tahu Bapak Ibu ada malaikat yang mengijabah doa kita. Di antara kita ini ada orang-orang soleh yang mungkin kalau dia berdoa malaikat akan mengaminkan dan dijabah Allah Azza Jalla. Apa doanya ya Bapak Ibu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini Nabi kita yang mulia mengajarkannya, utusan Allah yang mengajarkannya. Maka hendaknya kita mengamalkannya setiap kita menghadiri, ucapkan kalau laki-laki salaman dengan kalau sekarang nggak salaman ya, mungkin hanya mengucapkan dan dizohirkan. Ya, ditampakkan, diucapkan ya, agak kedengaran tapi jangan pakai mic ya. Pakai apa saja, katakan di depan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu di waktu engkau senang, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu, artinya berkah kebaikan, memberi kebaikan dunia dan akhirat ketika engkau susah dan senang tetap engkau Allah berkahi, wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah Ta'ala mengumpulkan pada dirimu berdua kebaikan-kebaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ali Patada yang telah berkenan memberikan tausiah tentunya kepada kedua mempelai yang baru saja melaksanakan ikrar idab jam kabul, dan juga tentunya kepada mempelai lama. Oh belum, fotonya aja, monggo sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kedua mempelai akan sungkem kepada kedua orang tua karena ridho Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua. Itu kepada mempelai, monggo silakan ke sini dulu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kedua mempelai akan sungkem kepada kedua orang tua karena ridho Allah tergantung daripada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kedua mempelai akan sungkem kepada kedua orang tua karena pada kesempatan pagi hari ini kedua mempelai mengenakan busana Jawa, maka dalam sungkem akan kami iringi dengan gering dandang kulo. Pelan-pelan saja Mbak, sebelum saya pindah, pohon untuk pindah ya. Mas Puji di belakangnya, dongkok. Rama ibu kang luhuring putih. Pelan-pelan saja Mbak.
Monggo silakan. Ingkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutuh luhur rina wengi tansah angesti. Kalau silakan sekarang menuju ke ayahanda tercinta dari Mas Puji. Boleh jalan jongkok, boleh berdiri. Ya. Monggo silakan Mas Puji ke siapa dulu? Monggo ke ayah boleh, ke ibu boleh. Monggo silakan. Boleh. Rahayuning putra lulus kangki nayo sedaya ribet-ribeta linambaran kanthi saparing panggalih tuhu pantesi nembah. Ayah dan bunda, Ananda mohon doa dan restu karena pada hari ini Ananda akan memulai sunnah Rasul mulia dalam mahligai rumah tangga. Ayah dan bunda, doakan Ananda berdua mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, silakan berdiri kalau sudah, kita foto bersama. Monggo mempelai di tengah. Dan juga dimohonkan untuk kedua saksi dan kedua perwakilan, yaitu Bapak Kuswan Fakri Wibowo, Bapak Haji Abdul Rojak, Bapak Sudarisman dan Bapak Bambang Pujiono juga ikut berfoto bersama. Monggo foto berenam lebih dahulu. Ya Mas, silakan. Sebentar ya Pak, biar foto berenam dulu, nanti terus bergabung saksi dan perwakilan. Ya. Masker boleh dilepas dalam kondisi foto sesaat, ya. Setelah itu nanti kita pakai lagi kalau sudah selesai fotonya, ya. Kalau mempelai pada tisu, minta tisu, mempelai minta tisu, ya. Bisa mempelai orang tua maskernya dibuka, minta bantuan tuh Mbak, benar ya. Tapi nanti setelah selesai foto boleh dipasang lagi saat akan menerima ucapan selamat. Dan juga dimohon untuk bersiap-siap saudara kandung dari kedua mempelai dan keluarga besar dari kedua mempelai. Tentunya setelah berfoto berenam bersama dengan kedua saksi dan juga perwakilan dari kedua mempelai. Moga foto berenam lebih dahulu.
tangannya di depan, monggo silakan. Foto berenam dulu, monggo. Ya sebentar, tunggu dulu. Mohon untuk bersiap-siap perwakilan dari kedua mempelai dan juga saksi dari kedua mempelai untuk bisa berfoto bersama bergabung. Sudah. Monggo saksi dari kedua mempelai dan juga perwakilan dari kedua mempelai. Silakan Bapak Kuswan, Bapak Sudarisman, Bapak Abdul Rojak dan Bapak Bambang. Monggo silakan foto bersama. Sebelah sini monggo. Bapak sebelah sini. Ya. Saudara kandung Mbak Risa dan saudara kandung Mas Puji, mohon untuk bersiap-siap berfoto bersama dengan pasangan dan putra putrinya, nggih. Sudah, terima kasih. Sekarang foto berempat dahulu, monggo silakan. Ibu, monggo sebentar, geser sebentar. Agak geser ke sini sebentar. Ya, Ibu geser sebentar. Ya, foto berempat dulu. Ya, Ibu geser dulu. Mohon untuk bersiap-siap saudara kandung dari Mas Pujiono. Mana saudara kandungnya? Ada dua saudara kandungnya Mas Pujiono. Saudara kandung dari Mas Pujiono atau mempelai pria, saudara kandungnya mana? Saudara kandungnya mana saudara kandungnya? Saudara kandung Saudara kandung dari mempelai pria ada? Sudah ada. Ayo foto bersama dulu, monggo silakan. Saudara kandung dari Mas Pujiono. Pak Deputinya nanti. Ya, saudara kandung ini ya. Keluarga inti. Sebentar, ya. Saudara kandung dulu, adik dari Mas Puji. Ada dua. Ya. Keluarga besar sudah siap, keluarga besar dari pengantin pria. Kalau sudah siap boleh bergabung, kalau belum nanti. Ya. Sudah. Terima kasih. Keluarga besar sudah siap? Apa baru ada yang makan? Kalau baru masih ada yang makan, nanti saja setelah menikmati makan. Moga. Sekarang gantian dulu. Nanti disiapkan dulu ya Pak. Ya. Moga silakan. Bapak, foto dulu moga. Saudara kandung dari Mbak Risa mana? Sebentar. Tunggu dulu, ya. Sebentar.
Yuk silakan. Ya. Yuk foto bersama, monggo silakan. Ya. Kalau foto sesaat boleh. Ya. Saudara kandung dari kedua mempelai, mohon untuk siap-siap. Saudara kandung dari Risa. Ya. Ya. Foto saudara kandung dari mempelai wanita, mohon untuk bersiap-siap bersama pasangannya. Yuk, saudara kandung. Yuk, saudara kandung bersama pasangannya dan putra-putrinya, monggo silakan. Terima kasih. Jadi masih ada Eyang Putri, jadi mohon mempelai untuk sungkem terlebih dahulu ke Eyang Putri. Monggo Bapak Camat, mohon untuk bergeser ke sebelah sini biar Eyang Putrinya. Monggo Bapak di sebelah sana, di sebelah sini tetap. Monggo biar Eyang Utinya duduk di sebelah situ. Mempelai mohon untuk hadir ke Eyang untuk mohon doa restu. Enggak boleh. Ya, pakai masker boleh. Yang di situ saja. Biar mempelai yang hadir ke eyangnya. Itu ditaruh saja, nggak usah bawa bunganya. Bunganya ditaruh. Langsung ke eyangnya dulu, monggo. Masih ada eyang. Bareng-bareng bersamaan, monggo silakan. Ya. Tuh, rekan-rekan fotografer. Buat bersamaan saja Mbak. Ya. Eyang, Cucunda mohon doa dan restu. Mudah-mudahan Cucunda dalam mengarungi rumah tangga bisa langgeng sampai kakek nenek-nenek, dan juga Cucunda mendoakan agar Eyang sehat selalu, nanti bisa ngomong, bisa melihat buyut dari Cucunda tercinta. Terima kasih.
Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi rangkaian ikrar ijab dan kabul. Untuk tibalah saatnya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memberikan doa restu. Kami persilakan untuk langsung menuju singgasana pelaminan, namun dengan memberikan sungkem selamat hangat, yaitu dengan salam namaste. Monggo silakan kedua mempelai untuk berdiri. Kedua orang tua, monggo silakan Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk memasuki ruang resepsi untuk memberikan doa dan restu, tentunya dengan memberikan ucapan selamat dengan salam namaste. Dan setelah Bapak dan Ibu sekalian lewat sini, boleh? Ya. Setelah Bapak dan Ibu sekalian memberikan doa dan restu, tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk menikmati hidangan sarapan siang, hidangan santap siang. Hidangan santap siang pada siang hari ini, kedua mempelai dan kedua keluarga bekerjasama dengan Al-Aida Catering. Jadi pemberian ucapan selamat dengan salam hangat, salam namaste. Monggo silakan. Mohon untuk tidak berjabat tangan. Dipersilakan. Sambil menikmati hidangan santap siang, akan kami hibur dengan geding-geding Jawa sesuai dengan nuansa kita pada pagi hari ini. Ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berada di kediaman Bapak Haji Kuswan Suryo Sumiarto, senantiasa dimohonkan untuk selalu menggunakan masker dan sesering mungkin menggunakan hand sanitizer, jaga jarak tamu satu dengan yang lainnya 1,5 meter. Pemberian ucapan selamat mohon untuk tidak berjabat tangan, cukup dengan menggunakan salam namaste. Salam hangat, salam namaste. Dan dilanjutkan dengan menikmati hidangan santap siang yang sudah disiapkan oleh keluarga. Tentunya pada kesempatan hari ini keluarga mempercayakan kepada Al-Aida Catering. Dan saya Agus Pramuka selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memandu rangkaian acara ikrar ijab dan kabul terdapat kesalahan. Dan juga kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segera diberikan keturunan yang soleh maupun solehah. Dan akhirnya bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keluarga besar dari kedua mempelai nanti dimohon untuk jangan sampai ketinggalan berfoto bersama dengan kedua mempelai dan kedua orang tua. Sekali lagi, kedua keluarga besar dari kedua mempelai, yaitu keluarga besar dari Bapak Haji Kuswan, keluarga besar dari Ibu Haja Sus Indarti, keluarga besar dari Bapak Slamet Robianto, keluarga besar dari Ibu Suminem. Tentunya nanti setelah menikmati hidangan santap siang dimohon untuk bisa berfoto bersama sebelum meninggalkan ruang resepsi. Terima kasih. Oh, gue kan ini nggak hilang, ini nggak hilang. Ya, ya kak. Ini lagi baik-baik. Dah, capek gue. Nih, Dek. Ngapain?
Di kedua keluarga besar yang sudah selesai menikmati hidangan santap siang, dimohon untuk bisa berfoto bersama secara bergantian. Monggo silakan. Baik keluarga besar dari Mbak Risa maupun keluarga besar dari Mas Puji. Dan juga rekan-rekan dari kedua mempelai yang saat ini hadir di resepsi pada siang hari ini yang sudah selesai menikmati hidangan santap siang, dimohon juga untuk bisa berfoto bersama.
Bau mie. Keluarganya, Pak. Ayo, itu dipanggil. Anak bawahnya gitu. Untuk siapa? Tikam. Paling tikam. Monggo silakan keluarga besar dari kedua mempelai, tentunya yang sudah selesai menikmati hidangan santap siang, dipersilakan untuk berfoto bersama. Keluarga besar dari Bapak Haji Kuswan, keluarga besar dari Ibu Hajah Sus, keluarga besar dari Bapak Slamet Rubianto, keluarga besar dari Ibu Suminem yang belum berfoto bersama, monggo dipersilakan untuk segera berfoto bersama. Keluarga besar dari mempelai wanita, monggo Pak D Bude dan juga panitia, ya, jangan sampai ketinggalan panitia. Monggo silakan keluarga yang akan berfoto bersama. Dikumpulkan dulu keluarga besarnya, per kelompok. Monggo. Yo, masih ada lagi keluarga dari mempelai pria ini ya. Keluarga besar Salatiga.
Pak. Ya, silakan untuk bersiap-siap keluarga besar dari mempelai wanita. Pak Ade Budi dan semuanya dari keluarga dari Bapak Haji Kuswan maupun keluarga besar dari Buah Jasus. Ya, silakan untuk bersiap-siap keluarga besar dari mempelai wanita. Pak Ade Budi semuanya dari Bapak Kuswan maupun keluarga besar dari Buah Jasus. Keluarga besar mempelai wanita. Keluarga besar mempelai wanita. Ada foto nih. Ya, monggo silakan yang mau berfoto bersama. Ya, monggo silakan yang mau berfoto bersama.